Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Memasuki minggu ketiga bulan Juni ini, progres pembangunan IKN masih terus dikebut. Terbaru Pak Nyoman Nuarta membagikan progres pemasangan bila-bila burung Garuda secara dekat, di mana terlihat progres pemasangan rangka sayap Garuda sudah mencapai titik tertinggi. Setelah pemasangan rangka ini dilanjutkan dengan pemasangan bila-bila burung Garuda di kanan. Pemasangannya ini terus dipercepat agar progres pemasangan bila-bila burung Garuda bisa tepat waktu. Selain itu, terlihat juga untuk bagian bahu burung Garuda juga sudah semakin banyak yang terpasang. Selain itu, untuk bagian kepala terus dilakukan pemasangan bila-bila, dan kini bentuk kepala burung Garuda sudah semakin kelihatan dengan jelas. Ditargetkan progres pemasangan bila-bila burung Garuda ini bisa rampung di akhir bulan Juni ini atau awal bulan Juli 2024. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sudah memasuki groundbreaking pemacangan tiang pertama ke-6 dengan investasi 51,3 triliun. Pembangunan ini akan dilakukan secara berkesinambungan hingga tahap 5 pada tahun 2025. Hingga groundbreaking ke-6 total investasi yang dihasilkan mencapai 51,35 triliun dan akan terus berkembang, kata Kepala Biro SDM dan Humas Otorita Ibu Kota Nusantara Firman Nanur dalam diskusi bertema sudah sejauh mana pembangunan IKN secara virtual pada hari Kamis tanggal 20 Juni. Secara terperinci, groundbreaking 1 menjadi investasi 22,9 triliun dengan 4 proyek, groundbreaking 2 9 proyek dengan investasi 15,57 triliun, groundbreaking 3 mencatatkan investasi 4,75 triliun dengan 10 proyek pembangunan, sedangkan groundbreaking keempat berhasil mencatatkan investasi 4,26 triliun dengan 11 proyek pembangunan, sementara groundbreaking 5 merupakan penguatan sektor keuangan, telekomunikasi, layanan masyarakat, dan smart city. Adapun groundbreaking ke-6 mencakup fasilitas pendidikan. Dia mengatakan pembangunan IKN mengedepankan prinsip green atau ramah lingkungan. Sekitar 70% area IKN akan tetap diisi kawasan hutan. Selain infrastruktur, pembangunan IKN memperkuat aspek sumber daya manusia. Lewat reskilling dan upskilling, sudah dilakukan pelatihan keterampilan bagi UMKM yang berbasis digital. Kelas memasak, kelas menjahit, kelas hidroponik, kelas barista hingga pemberdayaan digital. Seperti kelas coding dan pelatihan panel surya, jelas para Firmanur. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi Informatika Kemenkominfo Septriana Tangkaring menyampaikan pihaknya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SSPE, merancang sistem jaringan internet, dan pembangunan pusat data nasional untuk keperluan IKN. PDN digunakan dengan tujuan menyimpan, mengolah, serta pemulihan data. Sistem ini juga akan dimanfaatkan secara bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah agar dapat saling terhubung, jelas Septriana.
Kasubdit Perencanaan Teknis Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Putri Intan Suri menjelaskan, pembangunan di IKN oleh Kementerian PUPR saat ini telah mencapai 43,24% per 16 Juni 2024 dengan 104 paket yang telah terkontrak. Dia mengatakan, sebelum disampaikan Presiden Pak Joko Widodo pada Agustus 2019 lalu, ada 3 kementerian yang dilibatkan untuk mengkaji IKN, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk lokasi IKN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengkaji teknis dan tata ruang pemindahan ibu kota, lalu Kementerian PUPR yang mendiskusikan konsep IKN. Di sisi lain, Otorita IKN bersama PLN siap melayani kebutuhan ketenaga listrikan untuk rangkaian kegiatan 17 Agustus 2024, memastikan kecukupan daya di IKN. PLN saat ini telah membangun infrastruktur tenaga listrikan di IKN dengan konsep green, smart, dan beautiful. Pengerjaan ini dibagi dalam 3 stream dengan progres stream 1 yaitu pembangunan transmisi dan gardu indikan secara umum telah selesai 100%. Stream 2 mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Hingga saat ini PLTS dengan kapasitas 10 MW telah selesai 100% dan beroperasi sejak 29 Februari 2024. Pembangunan PLTS kapasitas 40 MW tahap kedua sedang dalam progres konstruksi dan ditargetkan COD pada 22 November 2024. Sementara Stream 3 melibatkan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dengan progres saat ini mencapai 48,45%. Sampai saat ini PLN telah membangun PLTS 10 MW, 2 gas insulated switcher 150 kV, 2 kali 60 MV ampere, gardu induk mobil 2 kali 30 MV ampere, jaringan transmisi 26,03 km root, jaringan distribusi 20,24 km sirkuit, 9 gardu hubung serta gardu distribusi untuk memastikan keandalan ketenaga listrikan pada 17 Agustus 2024. PLN menerapkan skenario sistem cadangan berlapis termasuk suplai penyulang dan gardu induk berbeda, yaitu GIS 4 dan G-Mobile Gresik Interpure Power Supply dan genset darurat. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.